Baik, apakah sudah kelihatan ini tayangannya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, jadi kita mulai dengan hal yang baru atau topik terakhir, yaitu tentang ekstraksi cair-cair. Apa itu ekstraksi cair-cair? Ya. Jadi ekstraksi cair-cair itu kita mempunyai solut ya. Ya, jadi kita punya umpan, umpannya dalam bentuk cair. Ini. Ya. Ini ideal ya, ideal ada pelarut. Ada yang kita sebut pelarut asal atau pelarut umpan. Ini mengandung solut. Ya, solut ini zat yang mahal yang akan diekstrak. Kemudian saya punya pelarut pengekstrak. Ya, pelarut pengekstrak ini biasanya pelarut organik dan sebagainya ya. Itu tidak saling larut dengan pelarut umpan. Jadi nanti kalau dicampur itu akan menjadi dua fasa. Ya, karena biasanya pelarut pengekstrak itu organik biasanya ada di atas. Ya. Kemudian ini diaduk supaya terjadi proses difusi di mana solutnya itu pindah ke sini sampai mencapai kondisi setimbang. Ya. Setelah tercapai kondisi setimbang, ini kita settling, kita diamkan, ya kita diamkan sampai menjadi dua fasa kembali. Ya. Kemudian ini bisa dipisahkan, ini bisa dipisahkan. Ini sudah saudara lakukan di dalam laboratorium baik tingkat 1 mungkin di SMA itu dengan menggunakan namanya apa ini labu kocok ini ya yang begini. Nah, terus didekantasi. Ya, itu ekstraksi cair-cair. Ya. Tentunya pelarut harus dipilih yang disukai oleh solut. Ya. Jadi solutnya lebih suka ke sini. Konsentrasinya berapa pertimbangan itu bisa saudara pelajari di termodinamika. Ya, setelah dipisahkan, pelarut pengekstrak itu menjadi ekstrak, namanya menjadi ekstrak. Ya, jadi pelarut pengekstrak. Umpan yang sudah diambil solutnya itu kita namakan rafinat. Ini ekstrak, ini rafinat. Ya. Tentu saja solutnya masih ada dalam keadaan sedikit, ya sudah terambil ke ekstrak. Nah, jadi proses ekstraksi itu dilakukan dalam dua proses. Yang pertama itu adalah pencampuran, ya, karena ini dua fase dia mencampur sampai homogen, bukan nggak mungkin homogen, tapi supaya terjadi proses dispersi satu sama lain sehingga perpindahan solut dari fase yang satu ke fase yang lain itu terjadi dengan baik. Kemudian didiamkan, ya, istilahnya disettling, diendapkan supaya terpisah dua fase, kemudian baru diambil masing-masing fase. Ya. Nah, kalau ini dilakukan secara batch, maka satu alat berfungsi sebagai dua proses. Yang pertama proses mixing, supaya terjadi difusi yang bagus. Kemudian yang kedua proses settling, supaya atau dekantasi supaya bisa dipisahkan. Ya. Nah, alat semacam ini, satu alat, hanya tangki biasa tapi berfungsi sebagai dua proses, itu sering disebut dengan mixer settler. Ya. Jadi ini kalau sistem batch, itu sering disebut alatnya mixer settler. Jadi buat mixing dan buat settling. Nah,
kesetimbangan, ya, kesetimbangan itu akan menentukan komposisi. Jadi kalau ini pelarut pengekstrak, sedangkan ini pelarut umpan, nanti solut itu akan pindah. Nanti konsentrasi solut di sini berapa, setelah setimbang di sini berapa, itu bergantung kepada P dan T. Tapi ekstraksi, karena ini cair dan cair, maka efek tekanan itu kecil. Karena cair, nggak termampatkan. Sehingga kita cenderung paling murah ya pada tekanan ambient, tekanan atmosfer. Kemudian ekstraksi, nanti bisa dilihat, itu bagus pada temperatur yang rendah. Nah, yang paling rendah dan paling murah itu adalah temperatur ruang. Jadi ekstraksi cenderung dijalankan pada temperatur dan tekanan ambient. Ya. Nah, kemudian berapa konsentrasi di sini, berapa konsentrasi di sini, itu bisa diramal. Ya, saudara sudah belajar termodinamika, sudah diajari, diperkenalkan dengan beberapa tukang ramal, ya, bisa diramal dari koefisien aktivitas, bisa pakai NRTL dan sebagainya, ya, sehingga saudara bisa mengetahui berapa pada kondisi ambient. Itu kalau saya punya sistem, misalnya solutnya itu penisilin, pelarut pengekstraknya normal butil asetat, pelarut umpannya itu air, maka berapa konsentrasi kesetimbangannya? Ya, itu bisa diramal. Ya. Memang lebih sulit, tidak sebagus VLE, vapor liquid equilibrium itu paling bagus. Tapi meramalkan cair-cair itu lebih jelek. Bukan berarti nggak bisa, tapi lebih jelek. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, saya nggak bisa melihat ini. Masih bisa didengar suara saya? Halo? Masih, Mas? Pak. Bisa, Masih Pak. ya? Ininya masih kelihatan? Masih, PPT-nya? Pak. Oke. Kita lanjut. Ya. Nah, ini mungkin gambaran yang lebih, mudah-mudahan warnanya nyampe dengan bagus. Ya. Merah itu pelarut asal. Ya, jadi warna merah itu pelarut asal. Warna hijau itu adalah pelarut pengekstrak. Hijau. Warna ungu itu adalah solutnya. Awalnya solutnya berada di warna merah. Setelah dikocok-kocok, ungu itu pindah ke atas. Ya, sampai kondisi setimbang. Idealnya, pelarut pengekstrak itu sama sekali tidak larut ke dalam pelarut asal. Artinya hijau tidak melarut ke merah. Demikian juga sebaliknya. Pelarut asal tidak larut di dalam pelarut pengekstrak. Tapi kasus yang demikian tuh hampir nggak bisa dijumpai di dunia. Ya. Kalaupun ada, mungkin harganya sangat mahal. Nah, oleh sebab itu, boleh sedikit larut. Ya. Jadi, pelarut umpan boleh sedikit larut ke pengekstrak. Nggak boleh banyak-banyak, sedikit saja. Ya, jadi partially miscible, ya, jadi pelarut sebagian. Demikian juga sebaliknya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya di dua fasa ini ada 3 komponen. Di fasa ekstrak, tentu saja mayoritas adalah pelarut pengekstrak.
ada solut, ada pelarut asal atau pelarut umpan. Jadi 3 komponen. Di fase rafinat, ya, bekasnya umpan, selain solutnya masih ada, tentunya mayoritasnya ada pelarutnya dia sendiri, pelarut pengekstrak sedikit masuk ke sini. Jadi ini 3 komponen juga. Ya. Maka kita dihadapkan bagaimana kita menyatakan, atau kalau kita mau menyajikan secara grafik 3 komponen, caranya bagaimana? Berbeda dengan sebelumnya. Ya, sebelumnya saudara belajar distilasi. Ya. Belajar distilasi biner. Itu kesetimbangan uap cair. Di sini uap, di sini cair. Ada A fasa uap, ada B fasa uap, ada A fasa cair, B fasa cair. Ini biner. Ya. Kalau saudara pakai komposisi, maka komposisi B itu menjadi dependen. Ya, kalau pakai komposisi atau pakai persen. Jadi cukup 1. Maka saudara pakai YA dan XA. Grafiknya bisa begini. Ini YA, ini XA. Sama dengan absorpsi. Absorpsi, di sini ada solut, ada gas. Ya, di sini ada solut, ada liquid. Ya. Kalau kita pakai perbandingan mol, maka di sini Y, di sini X. Maka saudara pakai grafiknya Y besar dan X besar. Kalau di sini ada 3 komponen, sebut saja komponennya A, B, C. Di sini A, B, C. Kalau saudara pakai fraksi, hanya 1 yang bisa dependen. Maka dan A dan B harus tetap disebut. Ya. Jadi harus tetap ini. Nah, bagaimana merepresentasikan komponen 3 komponen? Kalau kita mau pakai grafik, karena grafik itu buat analisis paling bagus. Ya. Nah, tentu kita mengenal ini. Ada yang tahu nih gambar apa? Gambar apa ini? Kurva kesetimbangan. Gambar apa? Kurva kesetimbangan. Waduh, gambar bagus. Segitiga sama sisi, Pak. Ternary plot, Pak. Segitiga sama sisi. Bagus. Oh, iya. Bagus, gambarnya segitiga sama sisi ya. Gambar saya bagus nih. Betul-betul sama sisi. Apa istimewanya sih segitiga sama sisi? Coba. Segitiga sama sisi itu keistimewaannya apa? Sisinya sama semua panjangnya, Pak. Panjang sisinya semua sama. Betul. Apalagi? Sudutnya. Sudutnya semua sama, Pak. Sudutnya semua sama. Apalagi? Bisa dibuat segitiga kecil-kecil, ukurannya sama, Pak. Oke, apalagi? Ini masih pengetahuan SMP, SMA. Ya. Sekarang kita turun ke pengetahuan TK, gitu. Gimana? Panjang garisnya bisa ngerepresentasiin masing-masing komponen itu, Pak, yang jumlahnya 3. Oke, ya. Memang, betul. Ya, tapi sebetulnya kalau kita lihat di sini, ya. Oke. Bentar, nih. Saya tutup dulu. Ya. Jadi kalau kita punya di titik puncak ini, sebut saja ini titik, sini titik A, sini titik B, sini titik C. Ya. Ini segitiga ini kalau diputer-puter tingginya sama, ya kan? Jadi tinggi, kalau gini kan ngitung tinggi segitiga kan jarak dari C sampai ke dasarnya sini kan? Katakanlah satu kotak ini 10 cm gitu. Maka tingginya 100 cm.
Kalau ini saya putar ke sana, ya, hanya di atas, tingginya juga 100 cm. Saya putar lagi sampai B-nya di atas, tingginya juga 100 cm. Itu satu. Nah, ada yang istimewa lagi. Yang disebut tinggi itu apa sih? Tinggi itu kan jarak dari titik ini ke sisi di hadapannya, ya. Titik C itu sisi di hadapannya cuma satu, dia. Jaraknya 100. Nah, kalau saya ambil sembarang titik di dalam segitiga ini, taruhlah saya sini. Ya. Saya titik P. Nah, jumlah jarak, ya, ke sisi-sisi. Tentunya ada 3, ya. Di hadapannya konstan. Coba. Titik P sekarang ke sisi hijau. Berapa ini jaraknya? Kalau satu kotak 10 cm. Ada yang bisa jawab? 30 cm, Pak. Berapa? 30 cm. 30 cm. Ke merah berapa? 50, Pak. 50. 30 tambah 50 berapa? 80, ya? Iya. Ke sini berapa? 20. 20. Total berapa? 100. 100. Pindah ke sini. Ke merah berapa nih? 10, ya? Iya, Pak. Ke hijau berapa? 40. 10, Pak. 40, ya? Jadi totalnya sudah 50, ya? Ke sana berapa? 50. 10. Jadi di total 100. 100. nah, ini istimewa ini. Di titik C, ke sisi biru 0, ke sisi hijau 0, ke sisi merah 100. Ini juga sama. Ini juga sama. Nah, itulah yang kita katakan, karena totalnya selalu 100, maka tiap titik di dalam segitiga sama sisi, ya, itu bisa menggambarkan panjang jarak ke masing-masing di hadapannya. Oke. Jadi kalau A ini, ya, dikatakan 100, ya, 100 kg di sini hanya. Posisinya di sini, maka untuk menentukan A 100 kg itu sama dengan panjang mencapai sisi hijau. Kemudian di titik P ini hanya 30. Berarti titik P itu hanya 30 kg. Titik C itu 100 itu kalau di sini. Jadi ini kalau ini 100. Ini 100. Maka P ini 1, 2, 3, 4, 5. C-nya cuma 50 kg. B-nya berapa? 1, 2. Karena B itu di sini. Berarti ini 20 kg. Ya. Q juga. Q itu C-nya berapa di sini? Coba ABC-nya berapa? A-nya 1, 2, 3, 4. Hanya 40 kg. B-nya ke sana. 1, 2, 3, 4, 5. 50 kg. C-nya ke bawah 10 kg. Totalnya 100 kg. Nah, ini keistimewaan segitiga sama sisi. Bisa dinyatakan jumlah absolut masanya. Tapi kalau saudara gunakan bahwa sekarang bukan menunjukkan massa, tapi menunjukkan persen, ya,
Artinya di titik P itu A-nya 30%, B-nya 20%, C 50%, maka segitiganya tidak harus sama sisi. Ya. Asal saudara nyatakan dalam persen, ya. Bukan dinyatakan dalam massa. Sebagai contoh, ini segitiganya saya bikin begini. Wah, maaf nih. Jangan pakai yang ini di apa? Ini aja deh. M, ya. Saya ulang biar ini bukan diulang, biar lebih mantap. Ya. Sekarang titik M. Ini kebetulan saya tulis PQR. PQR. Di titik M, kalau ini 100 kg, di sini 100 kg, di ujung-ujungnya 100 kg, P-nya berapa kilogram di titik M? Coba bisa dibantu nggak? 50 kg, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 50 kg. Q-nya berapa? 30 kg. 30 kg. R-nya? 20 kg. 20 kg. Ini segitiga sama sisi. Maaf. Oh. Ini sekarang saya gini kan. Sama sisi nggak ini? Halo, ini segitiganya masih sama? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kan? Oke. Ini tidak bisa untuk nyatakan 50 kg. Ini tadi 20 ya, sorry ya. Ini tadi 20, belum ketulis. 20. Tapi kalau ini saudara nyatakan untuk persen, bisa. Karena sekarang di sini kotaknya tetap 50. 1, 2, 3, 4, 5. Ke sini, ini. Tapi panjang ke sini dengan panjang ke sini akan beda. Ya, panjang ke sini itu bukan 50 kg. Panjang ke sini bukan. Tapi ini adalah 50/100. Ini panjangnya 30/100. Ngitung 100-nya. Dasarnya untuk yang tegak 100-nya adalah sepanjang ini, untuk yang ini 100-nya sepanjang ini, untuk yang biru 100-nya itu sepanjang ini. Jadi segitiga itu menjadi tidak perlu sama sisi asal saudara menyatakan dalam persen atau dalam fraksi. Nah, inilah yang kita katakan bahwa diagram Turner, diagram 3 komposisi, itu bisa dinyatakan atau direpresentasikan dengan diagram segitiga. Baik sama sisi, sama kaki, bahkan siku-siku. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Paham ya? Jadi ini bisa dibalikin. Oke. Cuman saya masih punya kesulitan ya. Nanti mungkin kalau ada waktu Pak Udin akan mendemonstrasikan, dia sudah bisa bikin segitiga ini bisa menjadi siku-siku gitu ya. Nah, nanti bisa didemonstrasikan bahwa tetap ininya apa namanya? Komposisinya ya. Bukan nilai absolutnya, tapi komposisinya tetap. Oke. Nih, tadi sudah lewat nih ya. Nah, neraca massa. Nih. Bagaimana menyatakan neraca massa dalam grafik? Neraca massa ya di dalam grafik ya, itu kalau saudara punya P di sini, kalau bisa saya nyatakan dalam grafik P-nya di sini, kemudian R di sini, kalau P dan R itu saya gabung, dicampur menjadi M, maka posisi M itu harus di garis PR. Ini neraca massa. Neraca massa secara grafik.
Jadi titik M itu bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Persisnya ada di mana bergantung kepada banyaknya yang dicampur. Kalau sama banyak, pasti akan jatuh di tengah-tengah M-nya. Kalau P-nya lebih banyak dibandingkan R, maka M itu akan lebih dekat ke P. Kalau R-nya lebih banyak, dia akan lebih dekat ke R. Ya. Jadi, kalau ini P, ini R, maka ini ada di sini, maka P itu direpresentasikan dengan panjang garis MR. R direpresentasikan dengan garis MP. Ya. M itu direpresentasikan dengan panjang garis P. Jadi kalau ini lebih dekat ke P ya, berarti P-nya lebih banyak. P-nya ada di sini, R-nya ada di sini, dia lebih dekat, tengah-tengah di sini. Taruhlah ini 40 kg, ini 60 kg. Totalnya adalah 100. Maka panjang garis PR itu menggambarkan 100 kg. Panjang garis P menggambarkan 40 kg. Panjang garis panjang garis M. Terbalik saya. Enggak betul-betul. R itu yang 40, ini yang 60. Ya. Saya kira ini saudara sudah pernah lakukan, ya, sudah pernah memakai ini, yaitu waktu di TXY diagram, waktu distilasi, itu saudara punya TXY diagram. TXY. Kalau umpan ada di sini, ini F, misalnya F-nya itu 100, maka F itu yang 100 terdiri dari VF dan LF. Kalau dijumlah ini 100. Fit dalam bentuk vapor dan fit dalam bentuk liquid. Vapornya ada di sini, liquidnya ada di sini. Ini kan neraca massa. Ya. Jumlah liquid direpresentasikan dengan panjang garis ini. Jumlah vapor dan panjang garis ini. Karena ini lebih dekat ke vapor, maka pasti ini lebih besar dari LF. Ini neraca massa. Jadi neraca massa garis ini, ya, neraca massa yang saya gambarkan garis ini, itu berlaku untuk semua. Tetapi kalau kita bicara 3 komponen, neraca massanya ada di dalam ini. Oke. Coba sekarang kita ini ya. Oke. Coba kita lihat. M. M. Komposisi PQR-nya berapa? Bisa dibantu? Kalau M-nya 100, P-nya berapa? 50, Pak. 50. Q-nya? 30. 30. R-nya? 20. 20. Saya campur dengan N. Jumlahnya juga 100. P-nya berapa? Untuk N, 10. Q-nya? Q-nya 2, 3, 4, 5, 6. 70, Pak. Berapa?
70. 70, Pak. 70. Berarti ini sisanya 20 ya. Iya, Pak. Sekarang ini dicampur jadi M. Berarti 100 tambah 100 pasti 200 kan? Iya. PQR-nya kan totalnya ini 50 tambah 10, 60. Q-nya 100. R-nya 40. Ini. Berarti ini 30%. P-nya 30%. Q-nya 50%. R-nya 40%. Kita lihat. M dicampur dengan N di sini. Sama banyak di sini. Oh, ini jangan M. Apa ya, jadinya misalnya A gitu. Cocok nggak itu? Ininya. Persentasenya. P 30%, 1, 2, 3. Betul ya? Q-nya 50%, 1, 2, 3, 4, 5. Betul. R-nya 40%. Ya 20, Pak. R-nya 20, Pak. Ya, ini bagi 2 ya. Bagi 2, sorry. Ya, ini saya salah hitung. Ini 20. Nah, jadi mudah diagram segitiga. Oke? Coba nanti dicoba, kalau M-nya ini misalnya 300, ini bagi 100. Atau ini bagaimana? 1, 2, 3, 4. Berarti nanti di sini ya. Silakan dicoba. Nggak ada masalah. Gampang. Cuman masalahnya ini masalah pencampuran. Ya. Jadi ada titik sini, ada titik sini, kalau dicampur pasti di garis ini. Ada M dengan N, kalau dicampur hasilnya harus di garis itu. Pemisahan itu adalah kebalikan dari pencampuran. Kalau pemisahan, kita punya suatu umpan, dipisahkan, minimum jadi 2 produk. Kalau distilasi itu produk atas, produk bawah. Kalau absorpsi itu ada yang keluar di atas, ada yang keluar di bawah. Ya. Tapi kaidah neraca massa tetap berlaku. Kalau saya punya feed, dipisah jadi produk atas dan produk bawah, feed-nya ada di sini, di mana produk atasnya ada di sini, maka produk bawahnya harus digaris. Nggak boleh di sini. Tapi kalau saya ingin produk bawahnya ada di sini, bisa, tapi tidak bisa satu kali pemisahan. Ya. Jadi kalau produk bawahnya mau di sini, itu tidak bisa sekali pemisahan. Pemisahan pertama, A jadi intermediate, I, baru intermediate dipisahkan jadi B dan intermediate kedua. Itu. Ini adalah prinsip neraca massa atau neraca massa yang diselesaikan secara grafis. Nah, untuk ekstraksi kita akan bicara ini terus pakai grafik, jadi mohon dipahami. Kalau jumlahnya kita pakai jumlah mol totalnya, ya. Jadi kalau totalnya ini kita pakai mol, maka persennya atau fraksinya harus persen mol atau fraksi mol. Tapi kalau jumlah bahannya kita pakai dalam massa, maka kita akan pakai fraksi massa atau persen massa. Kali ini dalam ekstraksi kita akan pakai besaran massa. Ya, tidak seperti distilasi dan absorpsi yang kita pakai besaran molar. Di sini kita pakai besaran massa. Oke. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kesetimbangan. Pak, mau tanya, ya. Pak. Silakan. Yang pencampuran MN tadi itu kebetulan dapatnya di tengah-tengah garis antara MN atau nanti bisa aja ya Pak kalau misalnya di titik lain? Oh, bisa aja. Ini kan kebetulan 100 sama 100. Ini kan saya mencampur 100 M dengan 100
N. Kalau ini saya campur 300 banding 100, ini kali 3 berapa? 150, ini 90, ini 60 ya. Kita lihat aja. Ya, 3 banding 1 kan? 3 banding 1 kan jumlahnya 4. Jumlahnya 4 berarti panjang garisnya saya bagi 4. Nih, udah bagi 4 ini. 1, 2, 3, 4. Banyakan M atau banyakan N? Banyakan M. Maka garis. hasil pencampurannya di sini. Tuh, lihat. Ini 1, ya, hasil pencampurannya di sini. Yang ini 3. Hasil pencampurannya di sini. Ini sekarang kalau kita lihat, coba ini saya hapus. Ya. Supaya nggak penasaran ya. Jadi 300 tambah 100, 400. 400, 150 tambah 10, 160. 90 tambah 70 berapa? 160 juga ya. Kemudian 60 tambah 20, 80. Ini bagi 4 persennya. 160 bagi 40, bagi 400 berapa? Kalau ini kan supaya jadi persen ini kan bagi 4, ini juga bagi 4. 160 bagi 4 berapa? 40 kan? Jadi 40%. Iya, Pak. Ini 40%. 80% bagi ini 20%. Kita cek, P-nya 40% enggak? P mana P? Ke sana ya. 1, 2, 3, 4. 40%. Q-nya berapa? Ke bawah kan? 1, 2, 3, 4. R-nya berapa? 2. 1, 2. Persis kan? Ini. Jadi pencampurannya tidak harus di tengah. Paham? Paham, Pak. Berarti yang mempengaruhi cuma jumlah pencampurannya aja ya, Pak? Karena kan otomatis titik PGR-nya sesuai dengan M sama N-nya. Betul. Ini kan neraca massa ya. Kalau 300 ditambah 100 ya pasti 1/4 kan? 1/3 atau 1/4-nya dan 3/4-nya. Betul ya? Jadi itu sebetulnya hitungan yang kita pindahkan ke dalam grafik. Oke. Nah, sekarang kita melihat ke kesetimbangan. Ya. Ini. Jadi kalau saya punya minyak, ini minyak, ini air, ini minyak tanah, MT. 100% minyak tanah, 100% air. Air, kalau ditetesi minyak tanah, hilang minyak tanahnya. Artinya larut. Mungkin baru tetes ke-10, dia tidak larut. Artinya apa? Pada daerah ini, dia masih homogen di kiri ini. Di kanannya, dia sudah 2 fasa. Kebalikannya, kalau saya punya minyak tanah, ditetesin air, hilang juga. Mungkin baru ke tetes ke-20, baru muncul. Berarti daerah 2 fasanya ada di sini. Ya. Ini daerah homogen. Kalau ada solut, kehadiran solut, ya, ininya berkurang. Ya. Jadi di sini. Nah, kalau kita plot, hampir semua pasang ini, itu akan menghasilkan seperti ini. Ini adalah daerah 2 fasa. Ada yang nyebut ini kubah fasa, karena bentuknya seperti kubah ya. Jadi itu kubah fasa. Phase envelope ya. Phase envelope. Ini daerah 2 fasa. Yang setimbang. Ya. Jadi kalau titik ini itu setimbang dengan titik ini. Yang ini setimbang dengan ini. Karena di 2 fasa itu selalu ada 2 fasa cair-cair.
yang isinya masing-masing 3 komponen. Ini setimbang dengan ini. Garis yang menunjukkan kesetimbangan bahwa R3 itu setimbang dengan E3, itu kita namakan tie line. Jadi R3 tidak setimbang dengan E2. Jadi kalau saya punya garis R3 terhadap E1, karena ini bukan garis kesetimbangan, ini bukan tie line. Gitu ya. Ini adalah kurva kesetimbangan. Kesetimbangan 3 komponen. Di luar kubah itu homogen. 1 fase. Ya. Ini contoh. Nah, ini contoh. Ya, mudah-mudahan tampak jelas ya. Jadi ini ada water, air, furfural, etilen glikol. Kalau komposisinya ada di sini, ya. Jadi lihat nih, furfural, di sini 10% furfural, 20% furfural, di sini, ini etilen glikol ya, maaf saya salah. Ini etilen glikol. Jadi di sini 0 etilen glikol, ini garis ini. Ya. Di sini 80% etilen glikol, di sini 100% etilen glikol. Ya. Air, mass fraction air di sini 100%, di 90%. Jadi kalau saya punya di sini etilen glikolnya 80%, airnya 10%, kemudian furfuralnya juga 10%, maka homogen. Tapi kalau di titik M, ya, etilen glikolnya 20%, ya, ini etilen glikolnya 20%, ini kan etilen glikol. Ini kan menunjukkan etilen glikolnya. Berarti kalau 20% di titik M ini, 20% etilen glikol, karena bacanya ke sini. Kemudian furfural itu bacanya air dulu. Air itu bacanya ke atas sana. Berarti kalau baca air ke sana, ya, 20% air, baca furfural ke sana. 80%. Baca etilen glikol ke sana. Nah, kalau saya punya komposisi seperti itu, air 20%, etilen glikol 20%, furfural 80%, itu 2 fase. Fase 1 dan fase 2. Nah, ini ada tie line. Cari tie line yang melewati titik M. Nih. Maka ini adalah fase 1-nya, ini adalah fase 2. Atau ini fase 1-nya, ini fase 2. Katakanlah ini yang R, ini yang E. Berapa komposisi R? Ya tinggal dibaca aja. Ingat, baca air itu ke sana. Berarti ini berapa? 0,5 atau 50% ya. 0,5, tapi ini nggak nyampe. Ini 0,4. Mungkin 0,49. Jadi waternya, A-nya, itu 0,49. Fraksi massa. Kemudian B-nya, etilen glikol. Baca etilen glikol itu ke kiri, sana, itu 0,40. Karena ini dibaca di sini. Kemudian baca furfuralnya, sana. 0, mass fraction furfural. Sebentar, saya salah ya. Oh, etilen glikolnya itu dibaca ke sana. Bentar, nih saya hapus dulu. Ini memang nggak enak baca grafik ini nih. Ya. Di titik ini baca ke sana, itu baca water 49. Terus baca ke sana, itu
ini membaca furfural dan ke sana membaca etilen glikol. Etilen glikol itu dibaca ke sana. Ya. Titik B itu 40% karena 100% di sini. Jadi B 40%. Kemudian furfural bacanya ke sana. Karena ini furfural. Furfural itu C. C-nya dibaca ke sana, berarti berapa ini? 0,1, 0,11. C-nya 0,11. Nih, gitu. Ya. Ini salah, bacanya bukan ke sini. Pusing ya, baca pakai segitiga gini ya. Ada pertanyaan sampai sini? Berarti M itu hasil campurannya apa? Nah, ini bukan hasil campurannya, justru malah ini terpisah. Kalau kita berada di posisi M, itu kondisinya seperti ini. M-nya ini yang totalnya ini. M-nya ini totalnya ini. Ini keseluruhan ini tanpa memandang fasa. Ini adalah M. Jadi total ini berapa A-nya, berapa B, berapa C-nya itu M. Ini M ini. M itu berubah menjadi dua fasa. Bukan berubah, dia berada dua fasa. Yang satu rafinat, satu ini. Jadi ini R, ini E. Kalian bisa menentukan berapa E-nya, berapa R-nya. Kalau M-nya 100, maka saya bisa ukur. Berarti 100 itu ditunjukkan oleh panjang garis ini. R-nya ditunjukkan oleh panjang garis ini. E-nya ditunjukkan oleh panjang garis ini. Oke. Jelas? Ada pertanyaan sampai sini? Pak, kalau misalnya yang M berarti dia buat baca ke furfuralnya juga miring ke kanan ya, Pak? Atau... Ini memang grafiknya miring-miring ya. Gini. Kan prinsipnya gini ya. Furfural 100% itu ada di titik sini. Ya, jadi ini itu furfural 100%. Ya. Ini 0%. Ini fraksi furfural. Jadi kalau mau baca furfural, itu pakai garis miring ini, tapi ke bawah, ke sini. Cocok kan? Ini 100%, di sini 0%. Oke. Sekarang etilen glikol, saya pakai warna lain, merah. Etilen glikol 100% di sini, 0% di sini. Berarti kalau mau baca etilen glikol, itu pakai baca yang ke kiri ini. Sekarang kalau water gimana? Saya pakai hijau. Water 100% di sini, 0% di sini. Berarti kalau mau baca water, ke sana. Tadi saya juga bingung bacanya. Sekarang saudara ada di posisi F, atau posisi M aja, posisi M aja. Saya mau posisi M. Saya mau lihat A itu water, B itu adalah etilen glikol, C itu adalah furfural. Berapa persen? Water bacanya ke sana. Water bacanya ke sana, M sini. Jadi saya baca ke sana. Berapa ini ya? 20%. Water 20% atau 0,2. B-nya apa? B-nya etilen glikol. Etilen glikol bacanya ke kiri. Jadi ke kiri. 20% juga. Furfural bacanya ke bawah. Ke sana. Miring. Berarti ini 60%. Di titik R juga sama. Kalau mau baca etilen glikol harus ke kiri. Kalau mau baca furfural harus ke sana. Kalau mau baca water harus ke sana. Sulit ya?
Iya Pak, sulit. Terima kasih Pak. Nah, kalau engineer, ilmu teknik itu nggak pernah nyulitin orang. Ya. Jadi kalau saudara ujian tuh merasa susah, itu berarti belajarnya masih belum benar. Ujian tuh gampang, karena kita nggak pernah mempersulit orang. Gitu ya. Nah, sekarang kita nggak mau mempersulit. Gimana caranya nggak mempersulit? Ini saya loncat aja. Duh, kemarin tadi saya siapkan kok hilang ya. Wah, kita bikin di bawah ini. Nah, ini kita bikin diagram siku-siku. Ya. Ini kan mass fraction of furfural. Berarti kan benar kan ini mass fraction of furfural. Tapi di sini mass fraction of glikol. Ini kan glikol. Jadi si grafik ini ya, grafik ini saya tarik ke sana supaya sumbu yang miring ini itu menjadi sumbu tegak. Ya otomatis ininya ikut benjol ya. Ininya kan ikut benjol gitu. Narik. Ya. Sebentar, ini ada salah. Saya salah. Karena di sini ini tetap mass fraction furfural, di sini tetap mass fraction furfural, di sini mass fraction glikol. Tapi sesudah ditarik ke sana, kemudian ini diputer. Grafiknya ini diputer. Jadi maaf, ini diputer dulu aja. Grafiknya ini diputer dulu. Ya. Grafiknya ini diputer. Kan bisa ya diputer ya, range. Ini. Nah, ini. Ya. Grafiknya diputer, kemudian ini ditarik ke sana, ya, supaya kita membaca mass fraction glikol. Sehingga ini kubahnya ikut ketarik, jadi seperti ini. Karena ini E-nya di sini. Ini E-nya sebelah sini, E-nya sebelah sini, M-nya sini, R-nya sini. Jadi ini ditarik ke sana. Tapi waktu ditarik ke sana, maka yang kebaca di sebelah kiri itu adalah mass fraction ethylene glikol, ya, itu. Jadi yang dipasang ini setelah ditarik, yang dijadikan bacaannya itu adalah fraksi massa ethylene glikol. Jadi ini lebih enak. Coba baca ini. Baca ini. Titik M. Persen furfuralnya berapa? Fraksi furfuralnya berapa? 0,6 Pak. 0,6. Terus kalau dibaca ke sana, baca apa itu? Glikol. Ethylene glikolnya berapa? Sekitar 0,2 Pak. 0,2. Ya sisanya water pasti 0,2 lah. Kan ini dependent kan? Total kan harus 1. Jadi kita sekarang bacanya grafik XY. Ya. Jadi kita lebih banyak menggunakan grafik ini daripada yang ini. Karena itu susah. Ya. Sepanjang komposisi yang dipakai, bukan jumlah absolut masing-masing komponen. Masing-masing komponen komposisi totalnya boleh, tapi tidak boleh membaca absolut berat dari masing-masing komponen. Jadi kita boleh menggunakan diagram segitiga siku-siku. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, mau bertanya Pak? Ya, silakan. Berarti itu awal-awal yang diketahui itu nilai M-nya ya Pak?
baru kita tentukan raffinate sama E-nya ya Pak. Oh, bergantung kepada persoalannya. Kalau kita, jadi gini ya, ini kan yang saya jelaskan ini hanya bagaimana menyatakan di dalam grafik gitu ya. Nah, sekarang kalau kalian sedang melakukan pencampuran, misalnya saya mau mencampur dua senyawa. Misalnya saya campur P dan Q. P-nya di mana? P-nya di sini. Q-nya di mana? Q-nya di sini. Boleh di luar, boleh di luar. Q-nya boleh di luar, di sini. Kita kan nggak tahu. Hasil campurannya pasti di sini. Kalau saudara mencampur Q-nya banyak sekali dibandingkan P, jatuhnya di sini, maka hasil campurannya homogen, cairan aja. Tapi kalau saudara mencampur hasilnya jatuhnya di sini, maka itu adalah dua fasa. Ya. Atau saya mencampur 3 fasa, ya, water, furfural, sama etilen glikol. Saya campur, jatuhnya di M, ya pasti 2 fasa. Yang satu fasanya E, yang satu fasanya R. Gitu. Ya. Nah, kalau berada di 2 fasa, pasti ini dan ini setimbang. Ya, kalau kita berada di sini, itu pasti menjadi 2 fasa, yang satu namanya ekstrak, yang satu namanya raffinat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Ada lagi? Pak mau nanya, Ya. itu garis RE-nya itu emang udah diketahui atau ada cara untuk dapetinnya? Garis RE itu adalah hubungan kesetimbangan. Jadi kalau berada di M, itu pasti setimbang. Yang satu jadi E, yang satu jadi R. Idealnya itu dari percobaan. Tapi percobaan itu susah, ngukurnya juga salah, dan sebagainya. Hanya sekarang kita bisa meramal ya, jadi meleset-meleset dikit gitu. Nah, saudara sudah dikenalkan dengan banyak tukang ramal, yaitu di pelajaran termodinamika. Jadi kalau saudara belajar termodinamika, itu hanya berkenalan dengan tukang-tukang ramal. Ya, pertama kali dikenalkan dengan tukang ramal yang bisa meramal komposisi kesetimbangan uap cair. Nama kerennya itu VLE. Tukang ramalnya itu ada Rodlik, Wong, Soave, Peng Robinson, dan sebagainya. Itu tukang-tukang meramal. Cair-cair, saudara dikenalkan dengan sistem NRTL, ya, untuk menghitung koefisien aktiviti dan sebagainya. Jadi garis tie line itu menunjukkan garis kesetimbangan. Oke? Sampai sini jelas? Dan sekarang dipermudah di program Aspen HISIS atau Aspen Plus itu di fluid package-nya sudah tersedia. Ya. Karena tukang ramalnya sudah dikumpulin gitu ya. Jadi garis-garis itu fix gitu ya. Tapi sekali lagi itu masih sifatnya ramalan. Kalau ramalannya itu banyak dirujuk orang, berarti itu ramalannya bagus. Ketepatannya, ketelitiannya tinggi. Itu aja. Ada pertanyaan lain? Mungkin besok kita kuliah lagi ya, 2 jam. Ini mohon maaf, saya harus leave, karena jam 3 saya ada kuliah lagi, S2. Kuliahnya juga cuma 1 jam, jadi mesti cepat-cepat juga. Kita ketemu.